Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, SPD, Angkatan ke-9, Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes, yang diselenggarakan oleh BPS, DM, Pemprov Su, dan LPP Agro Nusantara Medan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mind mapping saya tentang etika publik dan implementasinya di unit kerja. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan etika publik. Etika publik adalah baik, buruk, salah, benar, perilaku yang dicerminkan oleh ASN dalam penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan untuk melayani publik. Oke ya, kita sebagai pelayan publik. Baik. Etika publik ada 3 komponen, yaitu pertama, kode etik dan perilaku pejabat, kedua, bentuk-bentuk kode etik, dan ketiga, aktualisasi. Baik, bentuk-bentuk kode etik terbagi menjadi 4 bagian ya. Pertama, mengapa etika publik itu penting. Kedua, kepentingan konflik. Ketiga, sumber kode etik ASN. Dan keempat, penggunaan kekuasaan. Mengapa etika publik itu penting? Karena dengan etika publik yang dimiliki oleh ASN diharapkan pejabat publik memperhatikan legitimasi etis bahwa kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat, dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Kemudian, kepentingan konflik. Setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Sumber kode etik ASN ada 5 ya. Pertama, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959. Kedua, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975. Kemudian PP nomor 30 tahun 1980. Kemudian PP tahun 42. Kita ulangi, PP nomor 42 tahun 2004, dan terakhir PP nomor 53 tahun 2010. Penggunaan kekuasaan diharapkan pejabat publik memperhatikan legitimasi etis bahwa kekuasaan, rumusan kebijakan yang dibuat, dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Baik, kita lanjut. Aktualisasi, yaitu tidak memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, kemudian jujur dalam melakukan absensi, kemudian tidak menerima gratifikasi, kemudian tidak membocorkan informasi penting, kemudian menghindari konflik kepentingan ketika pengadaan, dan yang terakhir menghindari perbuatan tercela seperti mengkonsumsi narkoba. Kemudian kode etik dan perilaku pejabat. Di sini ada 6 bagian ya. Yang pertama, definisi etika dan kode etik.
Etika adalah refleksi terhadap baik buruk atau benar salah yang harus dilakukan. Ya, sudah kita bahas tadi ya, pertama kali apa yang dimaksud dengan kode etika publik ya. Kemudian kode etik adalah aturan yang mengatur suatu kelompok khusus pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik ada 15 poin yang terdapat dalam Undang-Undang ASN tahun 2014 pada pasal keempat. Kemudian kode etik dan kode perilaku ASN ada 12 poin yang terdapat pada Undang-Undang ASN tahun 2014 pasal 5. Kemudian lingkup etika publik mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik sesuai norma yang berlaku. Kemudian dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Kemudian tuntutan etika publik, pelayanan publik profesional membutuhkan tidak hanya kompetisi, teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Baik, demikianlah tadi mind mapping saya tentang etika publik. Jika masih ada yang belum lengkap, nanti selanjutnya akan saya lengkapi kembali. Terima kasih. Kemudian implementasi akan saya tampilkan sebuah video. Mari kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Pak, saya mau mendaftarkan anak saya di sekolah Bapak. Oh iya Bu. Udah berapa usianya Bu? 6 tahun 4 bulan ini Pak. Oh, kalau umurnya udah bisa Bu. Karena kan untuk masuk SD kelas 1 itu kan umur 6 tahun. Ibu tinggalnya di mana? Saya tinggal di sebelah Wak Jumikem Pak, pasar 9. Oh ya, berarti zonasinya memang ke sekolah kami Bu. Jadi gini Bu, untuk pendaftaran PPDB itu peserta penerimaan peserta didik baru Bu ya. Jadi ada 3 syaratnya Bu. Pertama, Ibu harus melengkapi nanti bawa surat kartu keluarga. Kedua, akte kelahiran anak kita yang mau didaftarkan. Ketiga, ijazah TK-nya Bu, jika dia pernah TK. Ini saya ambil formulirnya Bu ya. Ini kelengkapan berkasnya. Nanti bisa diisi namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, anak dari siapa, ada di situ ya Bu ya. Bisa nanti Ibu lengkapi. Oh. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Kami tunggu Bu ya kehadirannya sekolah Bu ya, anak-anak kita. Terima kasih Bu.